Pemirsa, dugaan kasus pembunuhan menggegerkan warga Subang, Jawa Barat. Ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di dalam bagasi mobil di kediamannya pagi tadi. Ironisnya, salah satu korban ditemukan dengan kondisi tidak berbusana dengan luka parah di bagian kepala. Keluarga korban kasus dugaan pembunuhan ini histeris saat polisi mengevakuasi ibu dan anak yang tewas dalam sebuah mobil mewah. Di tempat kejadian perkara, polisi mendapati ibu dan anak perempuannya tewas dalam kondisi mengenaskan. Sang anak yang tewas bersama ibunya didapati tidak mengenakan busana. Menurut warga setempat, penemuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh suami korban yang baru pulang dari luar kota. Ditemukan dua korban yang dalam keadaan sudah meninggal, ditemukan di kendaraan nomor plat D1890 PY. Untuk selanjutnya mungkin kami akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Polisi masih menyelidiki kasus ini apakah korban merupakan korban perampokan atau bukan. Sementara suami korban masih diperiksa polisi. Kedua korban masih disemayamkan di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Yosef, suami korban, mengaku syok saat mengetahui istri dan anaknya tewas. Yosef langsung melaporkan kejadian tersebut ke lurah setempat. Lihat dulu di situ di rumah saya, sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nggak tahan itu. Saya cari-cari, takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan, setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Nah itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi, di kamar mandi kan barang di situ udah rawut berantakan. Di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya. Takut itu dicari nggak ada. Terus saya ke belakang nggak ada. Itu sangat paniknya, saya pas keluar lewat ini karena banyak cetakan darah, langsung keluar lagi. Kebetulan di luar ada yang suka beresin rumput yang di PU gitu. Kebetulan kan itu masih tetangga, nanya, "Jang, ayah naon dia ada apa ini sampai ini rusak? Mungkin ini ada orang yang jahat yang bisa, mungkin ada pembunuhan ya." Saya udah ada pilih begitu aja. Pas begitu keluar langsung dia bilang, "Oh, saya mau bilang dulu sama ininya, mau kasih tahu sama saudara saya di sini nih, ada di belakang di posek ini kan ada di sini nih di Jalan Cagak, ngasih tahu bahwa hancur, mungkin ini ada pembunuhan saya di itu." Dan untuk informasi selengkapnya terkait mayat ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil di rumahnya di Subang, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Kapolres Subang AKBP Sumarni. Selamat sore Bu Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik Bu Sumarni, apa hasil penyelidikan terkini dari kasus ibu dan anak yang ditemukan tewas dalam mobil? Jadi ketika kami mendapatkan laporan dari suami korban, yaitu saudara Yosef, kami langsung mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP di sana. Dan di dalam olah TKP tersebut kita menemukan barang bukti dan yang lainnya. Kemudian kita amankan dan kami juga meminta keterangan beberapa saksi-saksi di sana. Sejauh ini, apa saja keterangan yang diberikan oleh para saksi? Ya, dari keterangan saksi dan dari olah TKP, memang di rumah korban itu tidak terjadi kerusakan ya, baik dari pintu depan maupun belakang, cuma pintu belakangnya terlihat terbuka sejak ketika kami datang di sana. Kemudian
dilihat dari barang yang hilang juga tidak terlalu signifikan. Diduga yang hilang handphone si anak, yang korban perempuan. Kemudian dari olah TKP kami juga mengamankan beberapa barang bukti ya. Jadi ada benda pisau, kemudian ada kayu cucian baju yang diduga digunakan untuk memukul, ya, diduga digunakan untuk memukul korban. Kemudian kita juga mengambil bercak-bercak darah yang ada di dinding, di lantai, kemudian jejak-jejak sidik jari di berbagai tempat kita ambil juga. Kemudian barang bukti lainnya. Dan Baik. dari hasil olah TKP juga kita tidak melihat adanya tindak pidana pencurian di sana. Apakah sudah diketahui, Bu, sudah berapa lama ibu dan anak ini tewas dan berada di dalam mobil tersebut? Dari keterangan suami korban, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada pukul 20.00 di hari sebelumnya, pada malam harinya, yang bersangkutan masih berada di rumah tersebut. Masih berada di rumah tersebut, masih berkomunikasi, masih ngobrol seperti biasa. Kemudian jam 20.00, yang bersangkutan meninggalkan rumah tersebut ke tempat yang lainnya, ke rumah yang lainnya, ke keluarga beliau juga. Baik, Nah, artinya kemudian komunikasi terakhir dengan kedua korban adalah malam tadi ya, Bu ya? Yes, ya. Baik, Korban dan malam tadi, silakan kemudian- dilanjutkan, Ibu. Kemudian di pagi harinya ketika yang bersangkutan pulang ke kediamannya, ke rumah tersebut, di sekitar jam 7 pagi, yang bersangkutan sudah melihat rumah acak-acakan ya, di dalamnya barang-barang berantakan gitu ya. Kemudian pintu mobil Alphardnya juga kacanya dalam keadaan posisi terbuka. Sejauh ini dari hasil olah TKP dan barang bukti yang dikumpulkan, artinya apakah mengarah kepada indikasi terjadinya pembunuhan? Ya, diduga terjadi pembunuhan, Mbak, karena dari ceceran darah sejak dari kamar korban sampai dengan kamar mandi, kemudian diduga dibawa ya menuju ke mobil di bagian untuk disimpan di bagasinya, itu diduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah adakah dugaan pelaku sementara, Bu? Kami masih melakukan penyelidikan, Mbak. Ya, kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti. Semoga dalam waktu dekat kita bisa mengungkap siapa pelakunya. Dari olah TKP ini, apakah artinya kedua korban ini bisa dikatakan meninggal dunia di dalam rumah sebelum dibawa ke bagasi mobil? Ya, sepertinya diduga seperti itu. Apa dugaan sementara penyebab pasti kematian dari kedua korban ini, Bu? Kita belum bisa menyampaikan saat ini, masih dalam tahap penyelidikan kami. Adakah luka yang ditemukan di tubuh kedua korban? Jadi luka yang ditemukan di kepala ya, ada luka dari benda tajam maupun dari benda tumpul di kepala kedua korban. Kemudian korban yang anak perempuan itu juga ada diduga bekas pukulan ya di bagian matanya, pelipisnya. Dan benarkah bahwa korban anak perempuan ini ditemukan dalam kondisi tidak berbusana, Bu Kapolres? Nah, ini kebetulan ketika korbannya sudah dibawa waktu itu ya. Informasinya seperti itu. Ada indikasi juga terjadi kekerasan seksualkah pada korban? Belum, kami belum mendapatkan laporan seperti itu. Sementara kita nanti akan mengecek hasil pemeriksaan dari tim dokter. Kalau dari keterangan suami bahwa rumah dalam kondisi berantakan, apakah ada motif ekonomi di sini, Bu Sumarni? Kelihatannya belum ada motif untuk pencurian ya. Berantakan itu artinya barang-barang berupa pakaian saja berserakan di dalam rumah, baik di kamar korban maupun di kamar mandi, kemudian di ruang tamu. Jadi yang hilang itu belum ditemukan barang yang signifikan yang hilang karena mobilnya juga masih lengkap, tidak dibawa kabur. Kemudian
yang diperkirakan hilang yaitu handphone si korban yang anak. Baik, jadi tidak ada barang berharga yang hilang, hanya handphone milik anak yang tidak bisa ditemukan di lokasi. Ya. Bu Sumarni bisa gambarkan kepada kami apa kegiatan sehari-hari dari suami korban, kemudian juga ibu dan anak yang tewas ini? Jadi berdasarkan keterangan suami korban bahwa sehari-hari memang yang bersangkutan mengelola yayasan pendidikan bersama keluarganya, termasuk juga bersama istrinya yang meninggal ini, korban ini. Kalau untuk anak dari pekerjaan lainnya kita belum mendapat informasi yang bersangkutan apakah mempunyai pekerjaan yang lain. Sedangkan yang korban anak, yang anaknya ya, yang berusia 23 tahun itu diketahui orang mahasiswi. Apakah artinya hanya tinggal bertiga saja di rumah yang bersangkutan? Nah, kalau untuk tinggal sehari-hari memang berdua saja, ibu dan anak, karena bapak suami korban ini punya keluarga yang lain lagi gitu ya. Jadi suami korban tidak tinggal di rumah yang sama? Sering di situ, cuma informasinya kalau tidur di tempat rumah yang lain. Di lokasi yang sama atau memang karena ada keperluan Yang pekerjaan? Karena punya keluarga yang lain juga gitu. Apakah artinya hal ini karena faktor pekerjaan yang mengharuskan suami tinggal di lokasi lain, Bu Sumarni? Bukan, karena mempunyai keluarga yang lain. Oh, mempunyai keluarga yang lain. Ya. Jadi suami korban ini sudah sudah bercerai dengan korban? Jadi punya istri yang lain gitu. Baik. Ibu Sumarni, selain suami korban, sejauh ini sudah ada siapa lagi yang dimintai keterangan sebagai saksinya? Kita sudah minta keterangan juga anak korban yang lainnya ya, yang laki-laki, kemudian dari ketua RT, kemudian dari masyarakat yang tetangga yang ada di sana ya, tetangga korban yang ada di sekitar rumah korban. Ibu Sumarni, saya ingin kembali menanyakan karena suami korban ini ternyata tidak tinggal di rumah yang sama, artinya apakah suami ini memang sering atau secara rutin mengunjungi rumah kedua korban ini? Ya sering juga, masih mengunjungi, masih berkomunikasi. Memang masih rutin mengunjungi rumah ini? Ya, masih. Apa yang kemudian membuat suami ini datang pada pagi hari tadi? Apakah ada keperluan tertentu? Ya biasa mungkin kembali ke rumah, mungkin untuk beraktivitas ya. Dari keterangan para saksi yang lain, berapa lama sekali suami korban ini pulang atau mendatangi rumah kedua korban? Ya, kita masih mendalami ya Mbak, masih mendalami keterangan lebih lanjut dari suami korban maupun dari saksi-saksi yang lainnya. Baik, kalau dari keterangan suami korban sendiri pada saat komunikasi terakhir malam tadi, adakah kejanggalan atau keanehan yang ia lihat dari istri dan anaknya ini? Tadi saya sempat tanyakan ketika saya di TKP, tidak ada kejanggalan apapun. Dan kita juga tanyakan apakah yang bersangkutan punya masalah dengan orang lain atau punya hubungan yang kurang baik dengan pihak lain. Yang bersangkutan juga tadi menyatakan tidak pernah menyampaikan masalah apapun dari korban maupun anaknya tersebut. Pukul berapa tepatnya komunikasi terakhir antara suami dengan istri dan anaknya? Berdasarkan keterangan saksi suami korban tadi, pukul 20.00, Mbak. Baik, kami akan terus menunggu tentunya hasil penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Sumarni, Kapolres Subang sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Seorang marbot masjid di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah mencabuli belasan anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia mencabuli korbannya di masjid tempat ia bekerja. Kakek 65 tahun ini digelandang ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, pelaku mencabuli korban di rumah ibadah tempat
tempatnya bekerja. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah warga mendapati rekaman CCTV di lokasi. Diketahui pelaku mengimingi korbannya dengan uang 10 hingga 20 ribu rupiah agar mau mengikuti keinginannya. Jadi membujuk dulu korban, kemudian mengajak ke rumah ibadah ini, kemudian di sana diiming-imingi uang 10 sampai 20 ribu, kemudian dibuka bajunya dan terjadi pencabulan di situ. Pihak kelurahan mencatat setidaknya ada 16 anak yang menjadi korban. Para korban kini mendapat pendampingan untuk memulihkan trauma. 3 hari yang lalu TP2K sudah kesini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didampingi oleh Pak RT saya. Bu, dari data yang ada, Bu, ada berapa jumlah yang korban ini benar banyak? Menurut informasi 16. 16, ya. Sementara itu rumah pelaku dirusak warga yang kesal dengan perbuatannya. Istri pelaku pun terpaksa diungsikan untuk menghindari amarah warga. Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setempat. Pasalnya aksi bejat pelaku dilakukan di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kecamatan Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi mengenaskan. Diduga jenazah merupakan korban perampasan dengan kekerasan. Warga Desa Tengah, Kecamatan Utan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi bersimbah darah di kebun jagung. Saat diperiksa petugas terdapat luka senjata tajam di bagian tangan dan leher korban. Korban berinisial SR 60 tahun warga desa setempat. Usai olah TKP, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Berdasarkan luka di tubuh korban dan perhiasan yang hilang, diduga nenek SR merupakan korban perampasan dengan kekerasan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menangkap 2 orang yang diduga terlibat pembunuhan korban. Untuk saat ini, dari saksi yang sudah kita periksa, ada 3 saksi, ini sedang juga maraton kita periksa. Ada informasi 1 orang inisial A, ya, itu sudah kami amankan. Nah, dari orang yang kita amankan ini sudah kita bawa ke Polres dan sudah kita dalami apakah yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku, karena ada beberapa informasi dari saksi kunci yang kita peroleh keterangan itu mengarah kepada yang bersangkutan. Dan ini kita dalami apakah betul yang bersangkutan yang kita amankan adalah tersangkanya, dan kemungkinan juga tidak sendirian kalau dari informasi saksi kunci yang kita peroleh informasi. Berdasarkan keterangan 2 tersangka, saat ini polisi tengah mengejar 1 orang lagi yang diduga terlibat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan.